Yesus berada di antara kita. Dan Yesus berkata pada kita sekarang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Kita sekarang diingatkan akan Yesus, pewarta Injil yang pertama dan terbesar berada di sini bersama kita. Dia hendak berbicara kepada kita tentang memberikan kesaksian tentang Dia. Kita bersepakat dalam pertama bacaan diambil dari surat Paulus kepada Timotius. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi ini dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penambahan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberi, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada hati. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menjawab sabda keselamatan Yesus dalam doa. Yesus melalui Rasul Paulus, Engkau mengingatkan kami untuk tidak malu mengakuimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Seperti Engkau yang baik pada kami. Yesus, Engkaulah yang memanggil kami dan mengutus kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami mau menerima panggilan kami sebagai saksi tentang kasih-Mu dalam hidup kami. Yesus, Engkau meminta kami untuk berpegang teguh dalam ajaran kasih-Mu. Jadikan kami saksi kasih Kristus yang sejati. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau telah memberi kami kasih dan rahmat keselamatan. Kami tidak melakukan apa-apa sehingga patut menerimanya. Tetapi hidup ini milik kami karena Engkau, karena cinta-Mu yang besar. Engkau ingin semua orang mengetahui kebenaran bahwa di dalam Engkau kami mempunyai hidup. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari-Mu. Biarlah hidup kami menjadi saksi keajaiban yang telah Engkau lakukan bagi kami, tidak dalam ketakutan, tetapi dengan percaya diri dan gembira. Amin. Sebentar ya, sebelum kita mulai, kita ada sedikit tanda kasih. Bapak Ibu semua mari kita tutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Lantai aja. Ya, Pak. jadi gini, teman-teman, yang kita mau tampil beda. Saya minta kelompok saya memberikan kepada sesuatu tugas
kepada teman, panitia atau siapapun. Ini dimulai dari saya dan besoknya kata ada nanti berputar. Mana sih? Ya, silakan Bapak kasih kemana? Iya, saya mau kasih kepada siapa? Kepada siapa Pak? Kenapa? Ya, iya kasih tepuk tangan buat Pak Edi. Ya. Iya. Kenapa Alta? Saya senang dengan dia karena energik sekali. Itu yang Apa yang magic ya? Terus kedua, Ya. dia ini merangkap semua. Ya. Arganis, Oh ya. Mazmur. Ya. Nah, ini saya kagum sama dia ya. Ya. Kasih tepuk tangan dong boleh. Iya. Bukan lagi buat siapa? Buat sama. Oh iya. Double ya. Oke. Boleh yang lain boleh. Silakan sok. Menyebar Bu, menyebar. Langsung. Enggak ada. Masa enggak ada? Kepada mawar aja. Kepada mawar aja. Saya memberikan kunjung kepada mawar aja ya. Kepada mawar. Pak ini saya mau memberikan bunga ini untuk saya Cek, iya. Oke, kasih tepuk tangan dong. Buat Om Ucu, boleh kasih tepuk tangannya. Memang tampil beda banget di tampilnya ya. Cek. Wah, ini sampai ada bunga-bunga gini ya. Betul. Saya kira ini Valentine loh. Valentine-nya yang ini. Sampai Pak Darmo juga dapat, Pak Darmo puji Tuhan sukacita dapat bunga. Iya. Dari Bapak siapa tadi? Oh iya, oke. Ini luar biasa kalau buat saya karena Ya. membagikan sesuatu Ya. bunga dan kenapa Ya. itu mungkin salah satu bagian bagaimana kita bisa bersaksi Ya. atau kesaksian iman. Iya, Betul nggak sih? saksi dan atas iman kita ya. Betul. Yaitu mengasihi sesama. Iya. Dan cocok banget buat kita bakal bahas juga. Iya, kita akan hari ini kita akan bahas tentang bab 6 mengenai kesaksian iman. Kesaksian iman yang seperti apa? Mari kita panggil Bapak yang kita tercinta untuk menjelaskan secara rinci apa sih kesaksian iman itu. Mari kita sambut Pak Darmawan. Luar biasa. Kalau dari mukanya kan Diana ya, Pak Darmawan udah lama nggak dapat bunga. Oh, beneran lama dapat bunga ya? Bunga banget. Bunga bang ya. Oke, silakan Pak Darmawan. Shalom. Selamat dini hari. Antara sore dan malam. Kita nggak tahu malamnya apa. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan kalau saya boleh berada di tempat ini. Atau beberapa kalinya saya berada di Camp Laurentius ya. Teman-teman, sebenarnya saya mau bersaksi karena kesaksian iman gitu kan. Jujur, selama saya ngajar baru sekarang nih dapat gitu kan. Baru sekarang dapat kelompok yang seperti ini. Dua pernah saya ketemu. Ada yang dipanggil Om, ada yang dipanggil Akang, ada Ibu, ada Bunda, ada apa lagi tadi? Teteh. Saya nggak tahu nih. Om Haris ya. Heri. Om Heri. Berapa tahun sekarang? 62. Jadi ini aja 62 jalan dipanggil Om. Ya, saya 60. Jadi panggil siapa ini? Engkong kayaknya. Tapi bukan dari ini. Oke, ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kita akan mulai dengan pengajaran kita bab yang ke-6, yaitu kesaksian iman Katolik. Tapi sebelumnya boleh saya minta pointer? Oh iya, sudah on ya? Saya harus belajar lagi nih. Ini yang mana ya? Ya, ini perkenalan saya dulu. Tadi saya sudah disebutkan nama saya Darmawan Rusmin. Seringkali di dalam BPK Keuskupan Bandung ataupun di dalam kegiatan yang lain, saya dipanggilnya Darus.
mungkin disingkat Darmawan Rusmin dipanggilnya Darus. Entah itu singkatan, entah itu karena di dalam Keuskupan Bandung dulu waktu zaman saya masih aktif di dalam pelayanan, ada 3 orang yang namanya Darmawan. Jadi mungkin untuk membedakan Darmawan yang lain, ada satu Darmawan Kartadinata, lebih senior dari saya, itu namanya full tetap Darmawan. Saya Darmawan Rusmin, jadi disebutnya Darus. Yang satu kebetulan sudah tidak aktif, ya, jadi ada 2 Darmawan. Nggak tahu di sini ada Darmawan lagi ya? Nggak ada ya? Oke, saya dari Paroki Santa Maria Fatima Lembang. Lembang. Nah, betul kan? Saya terkenal Lembang karena ketika saya bilang Lembang, nanti ke depan tuh waktu istirahat, Pak, Palembangnya di mana? Jauh banget. Kadang-kadang Palembang ya. Oke, saya dari Lembang. Cuma saya gerejanya di sini. Nah, ya. Kenapa? Karena cucu saya tuh yang gede nih, bina imannya di sini. Ya, bina imannya di sini. Karena saya kalau ke Lembang jam 8 misa, setengah 10 keluar, nggak keburu bina iman di sini. Jadi saya ke gereja jam setengah 10 di sini. Kemudian saya sudah berkeluarga 40 tahun yang lalu. Saya dikaruniai 2 orang anak. Ini yang pertama. Oh iya mana ya? Oh nggak tahu. Oke. Yang tengah yang aku Japira itu anak saya yang pertama. Yang laki-laki anak saya kedua. Itu istrinya Bu. Ini cucu saya dari yang perempuan. Ini cucu saya dari yang laki-laki. Ya mungkin itu saja perkenalan saya. Nanti saya juga akan bercerita kesaksian iman bagaimana sebenarnya keluarga saya terjadi. Bapak Ibu yang terkasih ataupun teman-teman, saya bukan bermaksud menggurui di tempat ini, tidak. Saya sama seperti Anda duduk seperti ini dulu tahun 2006. Jadi saya ingin membagikan apa yang saya terima, saya ingin membagikan apa yang sudah saya lakukan untuk evangelisasi selama berapa tahun tuh? 2006. Sekarang 20 tahun saya berevangelisasi, jadi saya mencoba membagikan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, wah kita mesti cari dari belakang 1, 2, 3, 4. Wih, kumis masih hitam Pak. Kumis masih hitam, sekarang udah putih banget. Iya. Wih, iya dong. Makin tua katanya kita makin top. Topnya apa? Tua, ompong, peot. Oke, saya ingin mereview sedikit. Ya, ini adalah ayat yang sering kali kita ulang-ulang. Ada yang hafal nggak? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jangan nyontek. Ada yang hafal nggak? Halo? Sudah 6 pertemuan nih. Nah, mulai ada yang buka-buka buku, nggak apa-apa. Saya kasih contekan dulu, pergilah. Nah, kalau benar, pergilah Korintus, kurang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu. Coba ada yang baca, coba. Betul nggak? Ada kan? Nah, di buku aja lupa lagi kok. Mulai sekarang diingat-ingat teman-teman, karena ini adalah ayat yang luar biasa. Ini adalah amanat perutusan agung ketika Yesus mau wafat, kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah segala sesuatu yang kuberikan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Pertanyaan saya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Susah nggak? Susah. Sebenarnya artinya bukan itu. Bahwa sebenarnya evangelisasi yang kita lakukan itu adalah susah. Saya bukan mengecilkan nanti wah hese, teruslah baku jurut muayu. Bukan. Tetapi kuncinya di dalam ayat ini adalah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka sesulit apapun juga ada penyertaan Tuhan, jadi gampang nggak? Jadi gampang. Tapi kalau kita mau artikan ini, ayat ini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, susah. Sekarang saya tantang Anda. Pergilah jadikanlah semua paroki Laurentius ini muridku. Berani nggak? Masih nggak berani?
Ayo, yang tinggi berani. Yang black berani. White, brown, berani. Enggak. Turunin lagi deh. Jadikanlah semua keluargaku muridku. Bisa? Yakin? Puji Tuhan. Intinya apa? Jadi jangan muluk-muluk dulu kita bergaul. Yang dekat dulu dong. Jadikanlah muridku. Banyak nggak yang kita masih belum seiman di dalam keluarga? Banyak. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Ya, jangan wah kita punya ayat, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak. Artinya adalah ada satu kesulitan, tetapi kesulitan itu tidak ada artinya kalau ada penyertaan dengan Tuhan. Masih ingat 5 langkah evangelisasi? Apa aja? Pertama tuh bab 5 tuh, Anda baru belajar minggu yang lalu dan Oscar ya. Berteman dengan sesama. Yang kedua, kesaksian iman. Yang ketiga, kisah Kristus. Keempat, tawaran protokol. Kelima, kerjakan komunitas. Ya. Ini juga dihafalin nih, karena di dalam evangelisasi kita melalui langkah-langkah seperti ini. Ya, berteman dengan orang-orang untuk membuka front bahwa kita sekarang akan diterima. Contoh teman-teman ya, saya cuma mengingatkan kembali. Kalau kita nggak buka front yang baik di dalam evangelisasi, kita bisa diterima dengan baik ya? Untuk memberikan kesaksian Kristus gampang nggak? Sulit kan? Satu hari saya lagi ada di bengkel, saya puji Tuhan dapat berkat punya bengkel. Tiba-tiba saya lagi melayani klien, berdua datang 2 orang dengan membawa selebaran seperti saya masih simpan. Ya, tulisannya adalah, apakah nasib Anda sudah ditentukan? Dia dengan datang, nggak A, nggak B, di depan maaf ya Pak ya. Apakah Bapak percaya nasib Bapak sudah ditentukan? Penerimaan saya gimana? Penerimaan saya gimana? Kalau dengan datang yang seperti itu, saya lagi ngobrol. Apakah nasib Bapak sudah ditentukan? Percaya? Halo, saya mau katakan, saya sampai ngomong sama klien saya, ini orang siapa? Betul nggak? Penerimaan pertama aja udah nggak enak. Bagaimana dia mau memberitakan kabar sukacita? Nah itulah inti daripada bab yang kelima, bahwa kita membuka front dulu supaya pewartaan kabar baik itu berjalan dengan baik. Amin. Ya, jadi kita buka dulu front supaya ketika kita ngobrol tuh udah enak gitu, ya. Nah, sekarang kita mulai buka buku halaman 121. Teman-teman, saya cuma memasukkan apa yang di buku dalam PowerPoint. Saya sudah serahkan PowerPoint saya file PDF di panitia di atas. Yang mau silakan copy nanti. Ya. Halaman 121. Ya, mengenai perempuan Samaria. Ada ayat Yohanes 4 ayat 39. Oh, sebelumnya. Tadi waktu pembacaan Injil, pembacaan Injil loh. Surat Rasul Paulus kepada Timotius kan? Tadi terakhirnya bilangnya apa? Terpujilah Kristus, benar kan? Ya, jadi terpujilah Kristus hanya untuk bacaan Injil. Syukur pada itu aja. Kita belajar bersama ya. Bukan saya berarti lebih, cuma saya harus memperbaiki apa yang salah. Nanti kalau teman-teman ada yang bertanya juga silakan. Ya saya paling senang menceritakan masalah ini gitu loh. Ya. Ada satu hari ada yang bernama Michael. Michael tuh kerjaannya di TV. Wah, pokoknya nonton TV. Pulang sekolah nonton TV, bangun tidur nonton TV semua. Satu hari Michael ujian nih. Ujian seni suara. Oh nggak belajar, karena di TV terus kan? Datang, Michael nyanyi di depan. Pilih lagu. Burung Garuda dari Sabang sampai Merauke maju tak tetap. Michael bilang dari Sabang sampai Merauke. Pak, 62 tahun dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke mendengar bunga. Terima kasih. Belajarnya di sekolah. Michael belajar di mana? Di Michael. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke tanah laut, Indonesia tanah airku,
Indomie seleraku. Bener nggak? Lagunya benar, tapi belajarnya di tempat yang lain. Lulus nggak? Betul? Jadi, kalau teman-teman mau tanya silakan. Sebisa mungkin saya akan jawab. Ya. Nah, di ayat yang Yohanes 4 ayat 39 di sini dikatakan apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Anda sudah dibahas ayat ini oleh Oscar kalau tidak salah ya. Dibahas kan? Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Perempuan Samaria, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di Sumur Yakub. Ya, saya hanya mengutip satu karena ada di buku. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Yang harus besar nggak? Percaya kepada siapa? Tuhan. Karena apa? Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi mengenai Yesus. Jadi kalau bab kita adalah mengenai kesaksian iman, kesaksian kita siapa harus kita wartakan? Yesus. Hati-hati teman-teman. Nanti kita akan belajar di halaman-halaman selanjutnya bahwa yang kita kesaksikan kepada teman-teman yang lain adalah Yesusnya, bukan kitabnya. Ya, nah saya kasih contoh teman-teman ya. Ini adalah arti daripada ayat ini. Kemudian di halaman 121 itu ada yang namanya Evangeli Gaudium. Ya. Di sini dikatakan anjuran apostolik atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus tahun 2013, yaitu apa? Evangeli Gaudium adalah surat Injil. Ya. Ini adalah merupakan surat edaran di mana menekankan evangelisasi, pentingnya evangelisasi. Bahwa ada sukacita ketika kita pergi evangelisasi, ada sukacita ketika kita pergi mewartakan kabar baik. Ya. Ini kita terima aja dulu ya. Di belakang ada, di halaman belakang ada kutipan sedikit ya. Nah, di halaman 124 ada pernyataan seperti ini. Kita lihat di buku juga. Apa yang jatuh? Oh, halaman 124 ada dapat? Oke. Oke. 124. Kitab Suci Katolik adalah buku yang berisikan apa? Kesaksian iman. Jadi Alkitab kita nih, Injil kita berisikan apa? Kesaksian iman. Semua apa yang tercantum di dalam kitab suci adalah kesaksian iman. Tapi di sini dikatakan, terutama di dalam Perjanjian Baru, ditulis tentang kesaksian para murid Yesus dan kesaksian gereja perdana yang bersaksi tentang pribadi, ajaran, karya dan teladan Yesus. Jadi para murid bukan menceritakan dirinya, tetapi menceritakan siapa? Yesus. Maka di dalam kesaksian iman nanti pun sama. Ya, bahwa kita yang selalu utamakan adalah Yesusnya. Nah, saya akan berikan contoh supaya lebih jelas. Kesaksian tentang apa yang mereka alami. Para murid mengalami kan bersama-sama dengan Yesus 3 tahun lebih. Artinya dia mengalami sendiri dan dia bisa mewartakan siapa itu Yesus. Ya, tadi kita cerita-cerita tuh di belakang dong. Jumat Agung ada angin gede kan? Ada pohon tumbang, betul? Ya. Pohon tumbang, kita dengar cerita doang, betul nggak? Ada yang nggak ke gereja hari Jumat? Bukan Jumat, mungkin jam 3 gitu, ya. Cuma mendengar kabar bahwa jam 3 ada pohon tumbang, ada menimpa mobil seseorang, betul? Tetapi beda kalau misalnya yang punya mobil yang menceritakan itu, beda nggak hasilnya? Mungkin nanti beliau akan berbicara, yang punyanya adalah Pak Ronan, nanti ngajar di bab yang ke-8 di sini. Ya. Pasti ceritanya beda kan? Demikian juga dengan para murid. Mereka mengalami sendiri dengan Yesus. Dan ketika kita, walaupun tidak bertemu dengan Yesus, tetapi kita mengalami bersama dengan Yesus. Contohnya apa? Mungkin ketika Anda disembuhkan, mungkin ketika Anda penuh beban, hilang bebannya, dan sebagainya. Ya.
Kemudian apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui. Dari mana kita bisa mewartakan kalau kita nggak melihat? Dari mana kita bisa mewartakan kalau kita nggak dengar? Betul nggak? Hanya cerita gitu kan? Itu nggak sah gitu. Ya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Itulah yang harus kita wartakan. Kesaksian akan kebenaran tentang siapa? Ini diulang-ulang, di buku juga sama. Kesaksian akan kebenaran tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan dan membawa kebaharuan dalam hidup umat beriman. Karena apa? Pengorbanan Yesus luar biasa kan? Dari awal tuh Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Karena apa? Karena kasihnya kepada kita. Terlebih ketika Yesus wafat di kayu salib, itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Yang memberikan kepada kita penghargaan, orang yang berdosa dihapuskan. Ya. Nah, di halaman 124 itu ada sama tulisan dan lisan. Kitab Injil adalah tulisan dan lisan, bukan hanya menghayati kesaksian iman, tapi mempraktekkan kesaksian iman secara lisan. Artinya apa? Bukan hanya kita memberikan kesaksian secara pribadi, tetapi juga secara verbal, secara ngomong gitu. Tetapi nanti saya mau tekankan bahwa apa? Perbuatan lebih baik daripada perkataan. Jadi ada seorang guru nasihati teman-temannya, murid-muridnya, dan dia katakan, kamu jangan merokok ya. Tapi dia selalu merokok itu bisa kanker paru-paru kan rusak. Bisa nggak? Artinya perbuatan lebih penting. Karena nanti dilihat. Nanti akan saya kasih contoh. Begitu kenatan dengan temanya. Ya. Nah, Holy Bible ataupun Injil bukan buku sejarah, bukan buku biografi, tetapi buku iman. Karena apa? Secara jujur, kalau kisah penciptaan, percaya nggak seperti itu? Ya. Hari pertama Tuhan Allah menciptakan ini, kedua, yang ketiga manusia. Kemudian ada Adam dan Hawa. Dari Adam dan Hawa kok begitu banyak orang-orang, gitu kan? Sama kayak cucu saya tuh. Dia umur 8 tahun, dia nanya selalu. Dia orang kritis tuh saya bilang. Opa, kenapa sih binatang-binatang kan banyak? Kenapa masuk ke perahu Nabi ini cukup? Nah, ini apa nih? Buku sejarah atau buku biologi ya, atau biografi? Saya bilang sama anak saya, kitab suci adalah buku iman. Kita percaya aja bahwa apa? Binatang-binatang itu semua dimasukin ke dalam perahu. Betul nggak? Secara logika masuk nggak? Betul? Ya, jadi adalah kitab suci adalah buku mengenai iman. Kita percaya dengan ini semua, bukan buku sejarah, bukan buku biografi. 1 Petrus 3:15-16 itu kita buka halaman 125. Di paling atas ada ayatnya. Di sini dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menghina kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Artinya mungkin di sini ada yang mengatakan bahwa hidupmu tuh kok kayak gitu, berani-berani mengatakan kesaksian iman di dalam kehidupan ini. Maka di sini mau dikatakan kita ini bersaksi karena apa? Karena langkah perbuatan kita. Di sini dikatakan apa? Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Fitnahannya apa? Kan orang yang meminta pertanggung dari kamu, minta pengharapan. Ya. Nah, teman-teman, saya mau mengatakan apa? Kadang-kadang di kehidupan dunia ini kan pengharapannya berbeda. Ya. Contohnya begini. Zaman dulu nih, zaman saya masih muda, bukan sekarang. Zaman masih muda. Saya udah nggak ingat lagi yang namanya Tuhan. Yang saya tahu bersama dengan istri saya, kami buka bakery, kami buka catering dan sebagainya. Yang tahu adalah target dalam 1 tahun saya harus dapat uang segini. Udah nggak mikir lagi. Pelayanan nggak mikir. Ke gereja kadang-kadang kalau ada kerjaan, ada pesanan,
nggak mikir lagi, ayo udah cari duit gitu. Ya. Itu yang kami lakukan. Itu adalah harapan dari dunia kami. Ya, dua-duanya. Ya, karena kami bekerja sama-sama gitu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Saya udah nggak melihat lagi, pokoknya duit, duit dan duit. Tapi ketika saya mulai ditegur oleh salah satu orang pastor, yang terjadi apa? Ada satu perubahan. Karena apa? Ketika saya nyari duit terus, nyatanya ada sukacita nggak dalam kehidupan saya? Nggak ada. Ya, kerja sampai malam, pagi dan sebagainya, bahkan nggak tidur. Ya, kalau sincian, kalau lebaran, kalau Natal kan pesanan banyak banget tuh. Tapi nggak tidur gitu loh. Ya, nah, ini terjadi. Kami akhirnya apa? Mengeluh. Tidak bersyukur, emosional dan sebagainya. Kalau lagi capek, emosional nggak? Ya, nggak bersyukur. Gue dapat segini, enggak, terusin aja gitu. Ada order nih, terusin lagi gitu. Ya, ini zaman dulu saya lakukan seperti ini. Satu hari saya ditegur oleh seorang pastor, karena kami dekat dengan pastor itu, pastor di rumah, lihat anak saya lagi tidur dong. Kami usaha ini di ruko kan, katanya jual sampai satu. Anak saya lagi tidur tuh di ujung, masih kecil. Dia bilang apa? Inikah yang kamu cari dengan adanya cukup keras. Investasimu di akhir itu bukan ini, ya. Bukan apa? Usaha. Tetapi apa? Kamu usaha mati-matian, tapi kamu enggak melihat satu pasangan. Biaran itu terus, karena kami bekerja, gitu kan? Di situ saya mulai disadarkan bahwa apa? Investasi saya bukan itu. Harapan beda dengan dunia. Harapan bersama dengan Yesus apa? Damai sejahtera, betul nggak? Walaupun mungkin saya duit banyak, tetapi damai sejahtera nggak? Ya. Capek iya, emosional amat, nggak bersyukur. Puji Tuhan, ketika itu saya mulai disadarkan, tetapi masih ada nggak duniawi saya? Masih. Jujur aja teman-teman, saya bisa berani diubahkan seperti ini karena seorang ibu yang memaki saya. Dulu waktu muda, harapan dunia beda dengan saya. Karena apa? Saya selalu ngomongnya jorok, pornografi gitu kan. Kan kalau teman-teman ngomong teman-teman cerita yang jorok-jorok itu jadi rame kan? Rame, ngomong apa gitu kan? Nah, mulai dari situ. Cerita-cerita yang seperti itu, satu hari kami pergi ziarah nih. Pergi ziarah ke Buga Dua Maria. Saya cerita begitu kan di bus. Karena udah sudah terbiasa gitu. Ya. Kayak cerita-cerita. Ada ibu satu yang marah. Saya tunjuk. Kamu, saya nggak setuju kamu cerita yang seperti itu. Kita ini mau jauh. Kita mau dekat dengan Tuhan. Saya disadarkan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kenapa saya cerita hal yang seperti itu? Sama. Kita pun mau dekat-dekat dengan Tuhan. Tetapi seringkali kita meninggalkan Tuhan karena dunia, harapan dunia yang berbeda. Betul? Ya. Jadi, mari sekarang kita bersama dengan kesaksian iman ini, kita menceritakan apa? Yesus Tuhanlah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena seringkali, kalau orang sudah sukses, saya dokter, maaf ya kalau di sini ada dokter, saya insinyur, saya S3, SLR dan sebagainya, ya, bangga dengan dirinya. Ya, wah, tapi dia lupa itu pemberian Tuhan. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa ketika kita memberikan kesaksian iman, kembali bukan sayanya, bukan organisasinya, tetapi siapanya? Yesus. Nanti saya memberikan contoh. Ya. 125 ada juga di situ, orang akan tertarik dan terdorong untuk bertanya ketika apa? Ketika kita melakukan sharing iman. Karena apa? Karena kita berbicara soal kebaikan Tuhan, kita berbicara soal perbaikan hidup kita, sehingga dia mulai bertanya tuh, kok bisa seperti itu? Gitu kan? Ya. Kalau saya kembali kepada cerita saya sharing iman, ya, saya pun pernah jatuh bangkrut. Ya, jatuh bangkrut sampai uang 1.000 perak pun nggak punya ya, di kantor. Tetapi saya hanya kerjaannya apa? Gali lubang tutup lubang, betul nggak? Ya. Karena udah nggak punya harapan lagi gitu, nggak bisa punya apa-apa lagi, usaha susah, akhirnya utang banyak di bank dan sebagainya, kartu kredit apalagi loh. Ya. Gali lubang tutup lubang.
gali lubang tutup. Saya pinjam dari Om Eri, dalam bulu tiru. Saya pinjam dari Om Hendy. Saya bayarkan ke Ibu Bunda Emil. Dan saya pinjam dari Bunda Emil, saya bayarkan kemana? Tante Meta. Demikian juga seterusnya. Utangnya habis nggak? Tambah gede? Udah. Akhirnya saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Saya bersama istri saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya udah nggak tahu apa yang harus saya berbuat. Udah capek. Rumah mau dijual nggak laku-laku. 3 tahun saya mau jual rumah nggak laku-laku. Ada yang jadi nyantol batal. Ada yang jadi nyantol batal. Akhirnya saya udah hopeless. Saya udah bilang sama istri saya, udah saya nggak kuat. Akhirnya saya cerita sama teman saya satu. Saya cerita sama teman saya bilang, oh saya udah nggak kuat. Saya punya utang sekian banyak, udah nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya dari lubang tutup lubang. Ayo, mari kita berdoa. Ayo, kita mari berdoa. Lalu kami berdoa bertiga. Ya. Sudah selesai, pulang. Tiba-tiba 4 atau 5 hari kemudian, saya ditelepon oleh teman saya ini, kamu datang ke rumah jam 7 malam. Saya datang ke rumah dia. Di situ sudah ada 7 orang, mungkin 6-7 orang teman saya semua. Di situ. Dan dia katakan, Darmawan, saya sudah siapkan kumpulan dari teman-teman ini uang sebesar yang kamu hutang. Kamu bayar. Tetapi kalau kamu sudah punya, sudah menjual rumah itu, bayar kepada kita. Siapa yang buat? Siapa yang jago di situ? Saya? Teman-teman saya? Kalau enggak Tuhan gerakan teman-teman saya bisa enggak? Kalau enggak saya Tuhan gerakan saya berbicara sama orang itu bisa enggak? Artinya apa? Ketika kita melakukan sharing iman, bukan saya lagi, bukan teman saya lagi, tetapi saya mau katakan apa? Tuhan itu luar biasa. Ketika saya berdoa, nanti di situ ada dalam buku bahwa sebaiknya ketika kita melakukan kesaksian iman, ada firman ayat yang menunjang, bukan khotbah, tapi ada firman Allah yang menunjang. Itu dikatakan, saya bilang, ketika 2-3 orang berkumpul, siapa hadir? Tuhan hadir. Dan ketika saya berdoa, saya percaya Tuhan hadir. Amin. Nah, mulai ngerti nggak di sini dengan kesaksian iman? Ya, bahwa nanti bukan saya lagi, bukan teman saya lagi yang di-expose, tapi siapa? Tuhan yang menjadi perilaku. Ya, orang akan tertarik dan mulai terdorong untuk bertanya ketika itu. Nah, sekarang teman-teman coba di halaman 125, tolong refleksikan ada 4 poin di sini. Yang bawah ya, sudahkah saudara memiliki pengharapan di dalam Yesus? Sudahkah saudara menunjukkan hal itu melalui kehidupan yang penuh semangat dan sukacita? Apa alasan dan motivasi saudara bagi pengharapan itu? Maukah saudara membagikan hal itu kepada orang lain yang dengan sikap yang benar? 5 menit deh, Anda cuma refleksikan aja di dalam kehidupan Anda. Apakah Anda sudah melakukan hal-hal yang seperti ini? Karena apa nanti yang kita refleksikan itu yang akan kita bawa ketika kita melakukan sharing iman kepada teman-teman kita. Saya berapa menit lagi? Aditya, saya berapa menit lagi? 15 menit lagi.
Baik, teman-teman, nanti dibahas lagi di rumah ya. Karena kadang-kadang kita memikirkan ini juga sulit gitu kan. Sesuatu mungkin yang lama kita ingat-ingat kembali gitu kan. Nah, kita akan lanjut di halaman 126. Di atas itu ada kesaksian iman, arti kesaksian. Arti kesaksian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini dikatakan ada 4 poin. Orang yang melihat atau mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian otentik dan orisinil. Artinya adalah suatu kebenaran. Setuju nggak dengan ini? Ya. Kesaksian kan harus orang yang melihat sendiri, betul nggak? Kalau misalnya saya nggak melihat satu kejadian, saya memberikan satu kesaksian otentik kan? Enggak kan? Saya cuma ngarang-ngarang ataupun saya cuma benar itu aja. Orang mengetahui suatu kebenaran kejadian peristiwa dan memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. Tadi ada yang melihat kan, yang 3 benar-benar pohon tumbang melihat sendiri gitu loh. Itu salah satu buktinya juga. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan tertentu seperti dalam peradilan atau untuk meneguhkan iman. Peradilan itu sudah jelas. Di sini ada meneguhkan iman. Orang yang mengalami sendiri. Kalau saya cerita mengenai kejadian saya, bisa meneguhkan iman orang lain ya ketika berdoa Tuhan hadir di tempat. Halo? Ya, orang itu bisa tertarik menanyakan kok bisa begitu. Kemudian yang keempat, arti kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui suatu kebenaran, bukti suatu kebenaran, apalagi dalam suatu pengadilan kan. Memang dibutuhkan sekali bukti kebenaran itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kesaksian itu sendiri adalah keterangan, tolong garis miring, bukti yang di tuh, yang di tengah. Ada kesaksian tulisan hitam tuh, ya. Di situ dikatakan adalah keterangan, tolong kasih garis miring, bukti. Karena di sini penting sekali keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh saksi. Itu lebih dipertegas lagi bahwa adalah bukti yang harus kita berikan. Nah, kalau kita berbicara soal kesaksian, tetap masih ada 126. Bersaksi atau marturio dalam pengertian Kristiani adalah memberikan bukti, berita, informasi, fakta, pengalaman tentang kebenaran iman akan Yesus Kristus kepada orang lain. Jadi kembali di sini mau mengatakan begitu kita memberikan satu kesaksian iman adalah kesaksian atau fakta tentang siapa? Tentang Yesus kepada orang lain. Tadi yang saya wartakan sudah memberikan kesaksian Yesus yang begitu baik kepada apa yang saya alami. Ya, nanti akan jelas. Ini baru-baru sedikit saja. Nanti akan lebih jelas lagi di dalam perjalanan saya ketika saya menghadapi semua masalah dalam kehidupan ini. Saya hanya memberikan contoh ya teman-teman ya. Nanti Anda olah lagi di rumah dengan kejadian yang Anda alami sendiri. Ya. Itu adalah bukti ataupun bersaksi marturio dalam arti Kristiani, memberikan kebenaran iman akan Yesus Kristus kepada orang lain. Bersaksi dalam proses untuk membawa menolong orang yang kurang atau tidak percaya agar mengambil langkah untuk semakin dekat kepada Kristus dan akhirnya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ibu-ibu yang memarahi saya, ya, ibu-ibu yang memarahi saya itu membuat saya semakin percaya kepada Tuhan ya. Merubah kehidupan saya. Di sini dikatakan
Bersaksi adalah proses untuk membawa orang-orang yang kurang atau tidak percaya dan mengambil langkah semakin dekat dengan Kristus. Dia tiba-tiba mengatakan, "Darmawan, saya tidak setuju kalau cerita yang seperti itu." Ya, berubah saya untuk menjadi tahu bahwa Tuhan adalah luar biasa dalam kehidupan. Semenjak itu tuh, ya, semenjak saya dimarahin, saya pulang ke rumah, saya mulai introspeksi diri. Saya mulai ikut yang namanya seminar hidup di dalam roh, SHDR. Ya, dulu saya nggak mau tahu, bahkan dulu saya anti seperti itu, karena saya orang yang nggak percaya dengan bahasa roh. Maaf ya kalau saya ceritanya, Anda boleh setuju boleh tidak. Saya nggak percaya dengan bahasa roh, karena bahasa roh kalau orang yang pintar nyanyi, gampang ngikutin bahasa roh. Anda tahu bahasa roh belum? Ya. Ada kan kalau di PDKP harus mati kan? Uranya nasi kira dan mana kan? Ya. Nah, orang yang kita nyanyi bisa ngikutin nggak? Bisa kan? Gampang. Saya kira nggak percaya bahasa itu ada. Tapi ketika saya ke seminar itu, tiba-tiba saya didoakan di belakang, di depan saya didoakan, di belakang ada yang nungguin. Ini mulut kayak semut banget. Wah, kayak banyak semut. Dan saya jatuh. Dan ketika saya jatuh, saya mulai berbicara sendiri. Wah, sampai menangis. Ketika saya bangun, di situ juga saya percaya bahwa bahasa itu ada. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menjaga. Ya, ini adalah cerita saya. Ini adalah cerita iman saya. Semenjak itu, saya udah ikut SHDR, mulai dari itu saya ikut camp. Saya ikut camp, saya ikut kursus macam-macam, bahkan kursus untuk menjadi pengajar yang seperti ini saya ikut, ya. Menjadi seorang pewarta saya ikut. Mulailah saya jatuh cinta kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa bersaksi. Orang tua ini bersaksi. Darmawan, kalau saya tidak setuju seperti itu. Harusnya kita tidak ngomong seperti itu. Jadi kita mau dekat-dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi kedua, itu adalah proses saya untuk membawa saya kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, nanti tugas Anda pun seperti itu. Anda ada kunjungan rumah kan nanti kan? Ya, Anda berkunjung menyaksikan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan Anda, sehingga apa? Orang yang kita datangi bisa berubah. Itu tugas kita. Karena dulu pun ketika saya ikut kursus seperti ini, saya nggak tahu nantinya mau apa. Ya, saya nggak tahu keluar seperti kursus seperti Anda ini mau jadi apa. Tapi berjalannya waktu kita tahu bahwa kita mau menceritakan Yesus di dalam kehidupan kita supaya mereka berubah, Amin. Rasanya saya potong dulu sampai di sini, ya. Waktu dulu kan. Kita akan teruskan nanti di sesi yang kedua. Kita serahkan kepada panitia. Terima kasih Pak Darmawan sudah membawakan. Darmawan banget yang membawakan ilmunya juga ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan ada persembahan dan juga kita akan makan MBG dulu ya. Saya serahkan kembali ke teman-teman Blackpink kita.
juga berbuat kebaikan. Tuhan, kiranya Engkau pun memberikan pula orang-orang yang sangat berkreasi hidup bersama dengan makanan karena kegiatan. Berkatilah mereka pula Tuhan, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita serta kenyamanan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih kelompok 7 Piki-piki Oke, sahabat Cap semuanya, hari ini MBG kita kembali ke versi normal ya. MBG-nya pakai box lagi. Oke, box lagi. Ya. Pastinya tapi tetap nggak kalah enak pasti. Iya betul. Isinya tetap bergizi dan enak. Yang akan dibawakan langsung oleh para pasnya. Jadi untuk sahabat Cap semuanya boleh tetap stay di bangkunya masing-masing. Betul. Dan juga jangan lupa di belakang juga ada Iya. apa bahasa kita? Ada warung kafe Cap. Ya. Kafe dan juga ada persembahan spesialnya, ada snack-snack Ya. dari kelompok 7 juga. Iya, betul, ada bolu-bolu, ya, ada snack-snack, katanya persembahan nasi dari kelompok 7. Betul. Ya. Ya. Yes. Semoga tiap minggu ada. Ya, boleh sahabat Cap yang lain ditunggu. Ditunggu ya. Iya. Harus snack ya, kalau Harus minuman segar juga boleh ya. Boleh minuman segar atau mau es. Iya, keripik-keripik, apapun ya. Kafe Cap terbuka untuk semua. Yes. Betul. Ya. Oke, selamat menikmati makanan. Ya. Waktunya berapa menit kan Yana? Waktunya 15 menit. Ya, dimulai dari Iya, dari sekarang. Boleh 15 menit. Oke, sahabat Cap semuanya sudah beres boleh? Silakan. Saya kami kembali silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Pada maaf sudah tidak sabar untuk memberikan pengajaran. yang kesaksian hidup dan kesaksian iman itu dan pengalamannya Pak Darus ini luar biasa ya, banyak sekali pengalaman yang bisa dibagikan. Yes, iya. Dan saya masih ingat ada satu kesaksian yang paling saya ingat ketika saya kan waktu tahun lalu. Oke. Kesaksiannya Pak Darus. Apa saya, itu? aduh, jangan sama saya. Jadi bukan kesaksian iman nanti. Oh, betul. Apakah pengalaman yang akan dibagikan ini? Nah, kita coba cek ya. Jadi ada satu kesaksian iman yang Pak Darus yang menurut saya menguatkan saya pada saat itu dan apa namanya membuat saya pribadi semakin melihat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Di setiap setiap makhluk yang Tuhan ciptakan luar biasa, mukjizat, kasih sayang dan semuanya. Jadi sahabat Cap ditunggu. Ini sebentar lagi akan ada prosesnya. Iya. Mari kita pakai. Oke, kalau gitu langsung aja ini kita pakai Pak Darus. Apa sih? Boleh bocoran nggak mengenai apa kesaksian? Kalau memang mau berbagi, saya kasihkan lagi nanti. Pasti, Pak. Oke, teman-teman. Wah, itu kan teman-teman ya. Sahabat Cap. Sahabat Cap, Pak. Oke, teman saya, teman lagi, biasa. Saya sangat terberkati ya melihat teman-teman di sini semua kok kayaknya akrab banget gitu. Ya, ini luar biasa. Saya jarang melihat suasana seperti ini di Cap. Saya ketika Cap yang keempat tadi yang jumlahnya sekitar 104 atau 105 orang. Kami juga merasakan hal yang sama karena ketika Cap itu berakhir, kami merasa kehilangan gitu. Ya, saya yakin dan percaya Anda pun sama di sini. Nanti ketika sudah beres Cap, akan ada satu kerinduan untuk bertemu kembali. Ya, oh nggak ada, karena udah berpasangan semua. Nggak tahu di sini ada yang cilok, yang muda-muda nih belum. Nanti mungkin bang 10 ada cilok. Kasih gitu. Sekarang lagi nyari dulu gitu. Baik, kita terusin ya. Tadi ada nama saya juga disebut
di Bandung ini ataupun dalam pelayanan saya banyak nama. Ya, di Cirebon saya dipanggil Darman, di Manado saya dipanggil Damin. Saya nggak tahu keluar dari kami ini saya dipanggil apa. Ya. Satu hari saya pelayanan di airport, ada yang manggil saya, Pak Darmin, bukan nama saya kan, bodo amat deh, siapapun gitu kan, makin kencang Pak Darmin, udah mau juga gitu kan, saya nengok, itu panitia pakai seragam yang di komunitas itu gitu, akhirnya betul saya dipanggil Darmin, ya. Banyak nama saya di Bandung. Baik teman-teman, kita melihat kembali ya di halaman yang berapa di sana? 6 atau 7 ya. Ini kesaksian hidup dan kesaksian iman akan berkesinambungan dengan A, B, C, D nanti nih ya. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kesaksian hidup dan kesaksian iman, terutama untuk kesaksian hidup perbuatan. Di sini dikatakan bagi gereja sarana utama evangelisasi adalah kesaksian hidup Kristen yang otentik yang diberikan pada Tuhan melalui persekutuan. Oleh karena itu, pertama-tama melalui tingkah laku dan hidupnya, gereja akan mewartakan Injil kepada dunia. Di sini dikatakan kesaksian hidup dulu nih, ya, bahwa kesaksian hidup atau perbuatan. Oleh karena itu, pertama-tama melalui tingkah laku dan hidupnya, gereja akan mewartakan Injil kepada dunia. Kalau tingkah laku kita buruk, kita bisa mewartakan kabar sukacita kan? Tidak kan? Ya. Tapi kalau tingkah laku kita baik, kesaksian hidup kita baik, kesaksian Kristen otentik yang diberikan pada Tuhan oleh persekutuan baik, kita maka bisa mewartakan Injil dengan baik. Seperti tadi kan, orang lagi merokok melarang orang merokok, nanti kamu kena kantor kalau gitu, nggak bisa. Kelakuannya harus sama begini. Oh yang nanti aja, yang next saya akan cerita. Nah, kesaksian hidup dan seiman terdiri dari apa? Kesaksian hidup perbuatan dan kesaksian hidup dengan kata-kata. Kalau misalnya saya berdiri di tempat ini sebagai pengajar, tiba-tiba saya masuk panti pijat, apa yang akan kata-kata? Gak apa-apa, tapi panti pijat bisa nggak saya mencerminkan diri saya sebagai seorang pengajar? Nggak bisa, betul nggak? Maka di sini dikatakan bahwa kesaksian Kristiani terdiri dari kesaksian hidup perbuatan. Soal kelakuan saya yang seperti itu, bisa nggak saya mencerminkan itu ada Tuhan dalam kehidupan ini? Nggak bisa. Betul? Maka saya harus menjaga kehidupan saya benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kesaksian ini beriman dengan kata-kata. Ketika saya menceritakan saya jatuh bangkrut, saya ceritakan kata-katanya. Ya, kesaksian iman saya dengan kata-kata saya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan menolong saya. Nah, itu adalah dua sisi yang berbeda. Kesaksian hidup dan kesaksian iman. Sampai sini jelas nggak? Ya. Mari kita lanjut. Nanti Anda akan belajar di dalam Evangeli Nuntiani. Itu sesudah bab ke-9 kalau tidak salah, ya. Evangeli Nuntiani artikel ke-41 mengatakan bagi gereja sarana utama evangelisasi adalah kesaksian hidup Kristiani yang otentik. Kembali diungkapkan di sini nih. Ya. Oleh karena itu pertama-tama melalui tingkah laku dan hidupnya, gereja menghadirkan kabar baik kepada dunia. Ini adalah tulisan dari surat Himbauan Apostolik Paus ke-6 mengenai evangelisasi, bahwa sudah kita melalui tingkah laku kita, oleh perbuatan kita juga mencerminkan itu adalah kesaksian iman. Ya. Anda terima dulu lah, nanti ini belajar, ya. Nanti Anda belajar khusus di dalam Evangeli Nuntiani. Siapa yang mengajarkan ini semua? Yesus. Ya. Memang Anda belajar sendiri di gereja, tetapi guru besar kita siapa? Yesus. Tidak ada lagi guru besar kita, satu-satunya Yesus. Contohnya dari siapa? Dari Yesus. Ya. Kan kita belajar di kitab suci loh, bagaimana langkah perbuatan Yesus. Maka sekarang kita mencerminkan apa yang dilakukan oleh Yesus, kita berikan kepada orang lain.
Sikap seperti apa? Bela rasa, peduli, menolong, menghibur, perilaku yang mencerminkan hidup kasih Kristiani. Banyak perumpamaan-perumpamaan dalam kitab suci yang mengajarkan kita kepada satu perumpamaan bahwa Yesus itu Tuhan. Bayangkan, ini orang Samaria kan menolong orang nggak? Di belakang itu ada siapa tuh? Ada imam-imam katanya kan? Mereka menolong nggak? Enggak, mereka lewat. Padahal dikatakan imam adalah orang yang dekat-dekat dengan, tetapi dia tidak menolong. Apakah perbuatan mereka mencerminkan kasih Yesus? Tidak, betul? Tapi orang Samaria yang musuh katanya kan malah berbaik hati menolong, betul? Nah inilah yang harus kita lakukan, bahwa perbuatan kita pun harus sama dengan apa yang kita perkatakan. Sampai tadi itu contohnya tuh, ya itu ekstrim banget lah ya. Nah, sekarang kesaksian iman tanpa kata-kata dapat membangkitkan pertanyaan kepada mereka yang melihat hidup umat Kristiani. Contoh, ya. Ada seorang ibu nih aktif sekali di paroki. Dia menjadi ketua seksi acara Paskah. Dia menjadi ketua ini, ketua itu di dalam paroki, DPP, dia menjabat ini dan itu dan sebagainya. Aktif di gereja. Tetapi suaminya tidak pernah mau ke gereja. Sebagai seorang istri mau dong suami masuk gereja, betul nggak? Ya ibu-ibu mau nggak? Ya. Lalu ibu ini tanya sama pastor, pastor, tolong dong datangin suamiku. Kenapa? Suamiku nggak mau ke gereja. Saya mau sama-sama. Akhirnya pastor ini baik hati, dia datangi istrinya dan suaminya. Dia ketemu sama suaminya, Pak. Ngobrol-ngobrol. Kenapa nggak mau ke gereja? Yuk kita ke gereja. Tidak mau, pastor. Sekali lagi pastor mengatakan, kita ke gereja. Istri bapak tuh aktif di mana-mana. Dia jadi ketua ini, dia jadi panitia ini dan sebagainya. Yuk sama-sama. Tidak mau, pastor. Akhirnya pastor ini nggak bisa apa-apa. Dia kembali kepada istrinya. Nggak mau tuh. Suamimu nggak mau ke gereja. Istrinya bilang, tolong pastor sekali lagi aja. Datang itu. Pastor ini kembali tuh minggu depannya. Ayo Pak, istrimu mengharapkan engkau ke gereja. Ayo ke gereja. Nggak mau, pastor. Lalu mulai pastor bertanya, kenapa kamu nggak mau ke gereja? Dia katakan apa? Istri saya pastor, dia aktif di gereja sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini. Dia aktif di gereja pelayanan. Tetapi di rumah dia tidak melayani anak-anak, dia tidak melayani suami. Bisa nggak itu dilakukan? Contoh kan? Ini adalah nomor satu contoh bahwa ibu ini aktif di gereja baik nggak? Baik. Benar nggak? Belum tentu. Betul nggak? Beda baik sama benar, beda nggak? Kalau ibu-ibu tadi beri saya makanan, beri saya minum, baik nggak? Baik. Benar nggak perbuatannya? Benar juga gitu kan. Tapi sekarang orang yang korupsi dapat duit loh, bagiin nih ke Pak Hendi, baik nggak? Benar nggak? Betul? Itu perbedaannya. Nah lihat di sini mengatakan apa? Bahwa ibu ini baik, tapi tidak bertindak benar. Betul? Jadi langkah perbuatannya itu harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Di rumah juga melakukan hal yang seperti itu, sehingga suaminya nggak mau ke gereja. Akhirnya apa? Ibu ini merubah sikapnya. Jadi apa yang dia lakukan dalam berubah, dia mulai melayani suaminya, dia mulai melayani anaknya, mulai mengurangi sedikit kegiatan di gereja. Akhirnya suaminya mau ke gereja nggak? Mau. Ya, lihat bahwa dengan perbuatan seseorang bisa menghalangi orang pergi ke gereja, bisa menghalangi orang dekat dengan Tuhan, tetapi perbuatan seseorang bisa juga mendekatkan orang itu kepada Tuhan. Nah, ini jelas, ya, perbuatan penting untuk membangkitkan pertanyaan kepada mereka yang melihat hidup umat Kristus. Nah, perlu dijelaskan dengan kata-kata enggak? Perlu juga. Yesus ketika ketemu dengan perempuan Samaria ngomong enggak? Yesus tidak melihatkan satu perbuatan dulu, tapi ngomong saya haus. Lalu kita akhir. Tapi begitu ngomong-ngomong, barang siapa minum dari air yang diberikan, dia tidak akan haus lagi. Betul? Dari perkataan. Dari perkataan kita bisa nggak? Ya. Dari perkataan bisa. Kita ngomong
gereja dan sebagainya bisa merubah orang nggak? Bisa. Ya, bisa kok. Oh, menunggu di rumah sakit belum sampai Pak. Nah, lihat teman-teman bahwa perkataan ini juga bisa membuat satu kesaksian kepada orang-orang yang kita temui. Disinilah menunggu rumah sakit. Ya, satu hari saya di Jakarta, antar mertua saya sakit karena sakit paru-paru. Ya, dibawa ke rumah sakit, saya lupa nama rumah sakitnya. Lalu karena di IGD begitu banyak, ada istri saya, ada istri papi saya, ada macam-macam. Saya hanya menunggu di luar, ada pelataran yang seperti ini. Ya, ada pasien duduk di luar, tiba-tiba ada satu orang datang, yang badannya gede, dan maaf, di sini ada yang bertato nggak? Saya tidak mengatakan tato itu jelek, ya. Tetapi ada orang badannya gede, bertato, keluar begini dong, kaosnya, keluar begitu, tatonya. Asumsi Anda apa? Melihat orang-orang seperti itu, preman, betul? Ya. Lalu saya ketika duduk, wah silap lagi preman. Benar dia duduk di sebelah saya. Duduk di sebelah saya. Nah, dulu saya sudah jadi pewarta kabar baik nih. Nanti Anda jangan kaget ketika Anda jadi seorang pewarta baik, Anda akan lebih cerewet daripada Anda sekarang. Anda percaya? Dulu saya pendiam teman-teman, nggak bisa ngomong. Waktu sekolah SMA, ya ada pelajaran pidato. Besok pidato 10 menit, satu orang muridnya main. Besok saya bolos. Kenapa? Nggak berani seperti itu. Sekarang karena Roh Kudus sudah hadir, berani nggak? Jiwa pewarta kabar baik saya boleh keluar kok. Nah ini juga teman-teman sebagai satu contoh bahwa di dalam bab kelima, maaf ya nanti yang bab kelima saya ulang lagi. Anda belajar nggak bahwa kita pergi pewarta kabar baik kepada orang-orang yang sesama dulu, sesama iman, belajar nggak? Ya. Nah ini saksi contoh bahwa hati-hati dengan pewarta kabar baik di luar Katolik. Dan kebetulan dia preman kan? Kenapa saya tahu preman? Pak, lagi nunggu, betul nggak? Paling gampang betul nggak? Nggak perlu nanya dulu, Pak nunggu siapa? Karena saya juga lagi nunggu. Nah ini belajar juga di dalam bagian kelima, kan? Nunggu anak saya dia. Wah kami mulai ngobrol tuh, kenapa Pak anaknya? Saya juga lagi nunggu papi saya bilang. Mulailah kita terjadi ngobrol. Udah mulai enak nggak? Udah mulai enak. Saya mulai tanya ke istri. Nah, Pak, banyak tatonya kayak preman. Tapi ibu ya Pak, saya tidak menyinggung dia. Pak, banyak tatonya kayak preman. Tapi sebelumnya saya katakan, Pak, di tato itu sakit ya? Sakit, dia bilang. Kok tahu? Kayak preman juga. Dia bilang, Pak, saya memang preman. Saya preman karena apa? Uang 200.000, 300.000 paling gampang saya dapat. Saya cuma punya pisau. Saya cuma kasih pisau begini aja, 50.000, 200.000 dapat. Mulai cerita tuh. Anda mulai belajar mengenai spiritual survey kan? Di bawah yang kelima. Nah saya mulai tanya-tanya, masih jadi preman Pak? Dia bilang tidak. Titik balik di mana? Sejak anak saya sakit. Saya berpikir kalau anak saya diperbuat seperti itu oleh preman orang lain, bagaimana hal terjadi? Dia bilang apa? Saya punya Allah yang baik. Saya punya Allah yang baik. Saya mulai tuh diperjelas dengan kata-kata. Saya mulai bilang sama dia, Bapak punya Allah yang baik, saya punya Yesus yang baik. Menyinggung dia? Tidak, karena dia mulai loh, dia punya Allah yang baik. Kami berkeyakinan berbeda. Maka saya mengatakan tadi, hati-hati kalau kita berbicara kepada ataupun memberikan kesaksian iman kepada teman-teman kita yang bukan Katolik. Ya, hati-hati sekali. Bisa jadi perdebatan yang luar biasa. Saya punya Yesus yang baik. Ceritalah saya mengenai Yesus. Menyinggung dia kan? Saya udah pewarta kabar baik kan? Sudah. Tetapi dia nggak merasakan hal yang seperti itu karena kita lagi ngobrol bareng gitu. Ya, nah ini juga sama bahwa perlu diperjelas dengan kata-kata supaya kita tidak menyinggung orang lain. Yesus kan nggak menyinggung orang-orang perempuan Samaria ini kan? Itu harus nih minta air.
Tetapi kan tradisi di sana orang-orang Samaria kan nggak ngomong, betul nggak sama orang-orang Yahudi. Tetapi ini terjadi. Ini pun sama. Kita akan melakukan kesaksian iman kepada siapapun. Ya, jadikanlah semua bangsa itu kan kepada siapapun. Tapi saya katakan benar hati-hati. Anda belajar dulu di lingkungan teman-teman kita yang sama-sama seiman. Ya. Ini yang mengatakan bahwa perlu dijelaskan dengan kata-kata. Kriteria terhadap tahapan kesaksian iman, pengalaman religius akan Tuhan. Nah, di situ pun saya menceritakan pengalaman saya ketika saya berdoa. Nanti saya akan cerita ya. Yang tadi dikatakan oleh siapa tadi? Yang terberkati dengan kesaksian ini. Tujuan untuk menemukan, menguatkan, membuktikan kebenaran firman Tuhan. Artinya saya ungkapkan kembali dengan firman Tuhan. Bahwa ketika saya berdoa, saya ingat satu firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan hadir. Ya, disitulah saya mulai masuk di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kriteria kesaksian iman ini diulang lagi nih, otentik dan pribadi. Nah, sekarang bagaimana saya memberikan kesaksian iman kalau saya nggak punya kesaksian yang sesuai dengan kesulitan orang itu? Bisa nggak kita pakai kesaksian orang lain? Halo? Bisa. Tapi lebih efisien mana, lebih efektif mana dengan kesaksian kita sendiri? Kesaksian kita sendiri. Tetapi kalau sampai nggak punya, itu nggak apa-apa. Kesaksian orang lain, tetapi jangan sebutkan nama, ya? Atau seizin orang itu. Saya selalu berkata kepada teman-teman, karena saya aktif di dalam kehidupan rohani, ketika ada satu kesaksian, teman saya kesaksian nih, wih, saya bilang bagus bener kalau dicek. Ya, saya bilang sama dia, bro, boleh nggak kesaksian itu gue pakai? Boleh, silakan aja. Boleh sebut nama nggak? Boleh, silakan. Ada beberapa orang yang boleh sebut nama, ada yang boleh tidak boleh menyebutkan nama. Tapi kita minta izin intinya, ya, berarti ya, minta izin. Nah, otentik lebih baik kesaksian pribadi, mencerminkan belas kasih Tuhan. Seseorang yang terpuruk menjadi sesuatu yang luar biasa, pasti itu adalah belas kasih Tuhan. Karena Tuhan yang ajarkan sendiri kasih di dalam kehidupan kita, betul? Ya. Jadi ini adalah mencerminkan belas kasih Tuhan, bukan sayangnya. Nanti kita akan belajar. Mengandung kebenaran, sudah pasti dong. Kesaksian iman pasti kebenaran, kita nggak bisa berbohong, ya. Jangan berbohong mengenai kesaksian iman. Membuktikan janji atau kebenaran firman. Ketika saya kesaksian, saya ditolong dalam kehidupan hutang piutang itu, saya mulai mengatakan hal yang seperti ini. Bahwa apa? Datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Ya, saya sampaikan itu. Jadi teman-teman mulai sekarang, mulai itu lihat bahwa firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kita apa? Mulai dihafalkan, mulai dihafalkan sedikit demi sedikit. Ya, nggak apa-apa Pak, tadi kita ngobrol kan. Sekarang baca firman, minggu depan lupa gitu kan? Nggak apa-apa. Belajar terus, baca lagi, pasti kita rekan. Ya. Kemudian tentang Yesus Kristus sudah pasti, ya, tentang Yesus Kristus dengan saya merubah hidup, metanoia, transformasi. Seseorang yang merasakan kasih Tuhan, dia pasti akan berubah kehidupannya. Seperti saya ditegur, maka saya merubah kehidupan saya. Artinya apa? Tindakan dari siapa? Halo? Yang pertama kali bergerak siapa? Saya. Kalau Anda tidak tergerak mau berubah bisa nggak? Nggak bisa, betul nggak? Ketika saya ditegur, saya mulai katakan dalam diri saya, benar ya, saya nggak boleh ngomong seperti itu, betul? Saya dulu mau berubah, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka proses inilah yang terjadi adalah merubah hidup metanoia 180 derajat. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang hadiah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai ngatur. Kalian lagi saya bilang, siapa mau hadiah? Nangkap? Nangkap? Ketika saya mengatakan, siapa yang mau hadiah? Coba ngacung doang. Siapa mau berubah? Saya
Siapa mau hadiah? Dia datang di saya. Terus saya kasih hadiah itu dapat. Maka maksud saya, ya, siapa mau berubah? Saya udah berubah. Tapi ketika saya mau berubah, Anda bergerak merubah hidup Anda menjadi yang lebih baik, betul nggak? Yang tadinya hidup Anda di situ tuh segala kegelapan, segala maksiat, segala apa Anda hidup di situ, sekarang dikatakan metanoia, berbalik 180 derajat, disitulah Tuhan. Saya berjalan. Amin. Itulah kita sekarang Kristen kesaksian iman adalah perubahan hidup kita. Ya. Jangan masih kita hidup yang lama kayak tadi tuh, misalnya ibu-ibu yang tadi nggak melayani di rumah, tapi dia melayani terus dengan suaminya ikut ke gereja, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Nah inilah yang terjadi teman-teman, berubah hidup metanoia transformasi. Lalu menjelaskan bahwa proses Tuhan berkarya dalam hidup orang itu nggak instan. Kita bisa jatuh lagi di dalam dosa, betul nggak? Ya, kalau kita nggak menjauhi apa yang di sono, nggak bisa masuk lagi. Ya, nggak bisa instan. Perubahan itu butuh waktu. Saya punya saudara, dia masuk di dalam narkoba, sampai di penjara, keluar dari penjara, dia bergaul kembali dengan teman-teman narkoba. Jatuh lagi nggak? Jatuh lagi. Itu udah bilang keluarga nggak bisa lu kumpul lagi sama orang narkoba. Ya, akhirnya dia menjauh dari orang narkoba. Dicari itu sama teman-teman narkoba. Wah, dicari, dia kabur kan nggak pernah. Sadar nggak sadar? Baik nggak sadar? Karena meninggalkan kehidupan yang mau. Inilah kita teman-teman. Tapi proses Tuhan dalam karya hidup orang itu nggak instan. Sama dalam kehidupan saya pun nggak instan. Tidak semerta-merta saya berubah pada saat itu. Jatuh lagi nggak di dalam dosa? Jatuh. Ya, tapi saya mau berubah kembali menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Bukan berarti saya sombong, saya baik, ya enggak ya. Tetapi inilah manusia, bahwa perubahan boleh terjadi, tapi perubahan ini harus dipertahankan di dalam kehidupan kita. Amin. Halaman 12:30. Nah, ini adalah tahap kesaksian iman. Tadi adalah mengalami kasih Kristus. Yang kedua adalah kesaksian mengalami kasih pertolongan Tuhan, diluputkan dari kecelakaan atau disembuhkan dan sebagainya. Itu adalah pertolongan Tuhan. Saya ditolong oleh Tuhan. Itu tadi tuh yang dari pegang hutan kan? Itu ditolong Tuhan. Nah, yang kedua tadi di sini adalah kesaksian mengalami kasih pertolongan Tuhan. Tapi yang kedua adalah disambung kembali, mengalami kasih pertolongan Tuhan dan mengalami proses pertobatan. Saya mengalami kasih Tuhan, ditegur oleh ibu itu, saya mulai melakukan pertobatan. Iya benar ya, harus bertobat. Tidak bisa seperti itu. Saya berpaling kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, berjanji hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu gabungannya apa? Sesudah mengalami kasih Tuhan, sesudah mengalami pertolongan Tuhan dan bertobat, harus apa? Berbuah. Kita nggak bisa diam aja bertobat, kita harus berbuah. Intinya apa? Anda sekarang mewartakan kesaksian iman itu kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan kasih Tuhan. Ya, harus berbuah, menghasilkan buah dalam kehidupan kita, berupa kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kelemahan lembutan, kedamaian, dan penguasaan diri. Lalu ada yang keempat nih, digabungin lagi. Nah, kesaksian mengalami kasih Tuhan, bertobat, berubah, dan apa? Melakukan evangelisasi. Ini adalah tugas kita yang duduk di kursus ini. Nanti sekeluar dari sini, Anda juga harus melakukan kabar baik. Jangan nunggu lulus ya. Dari sekarang nih, kita sudah mulai mengingat-ingat kembali apa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saya perlu diajarkan bahwa apa? Kita udah punya buku tulis yang baru nih, ya. Mulai mengingat-ingat kembali, kejadian kita yang lama kan sulit kok. Wah, udah punya tuh iya ya. Dulu saya pernah diselamatkan. Saya juga baru ingat kok, sudah ikut kursus ini disuruh oleh guru saya. Kamu juga ingat-ingat dong. Saya dulu pernah lagi belajar berenang nih, kan kalau orang bilang kalau tenggelam nih, tunggu aja lu, jangan berontak gitu. Tapi begitu sampai ke bawah, sentakkan kakimu ke atas, kau akan timbul kembali di atas air. Saya tenggelam tuh, lagi belajar, ada apa, bawa ban deh,
Meluncur itu terlalu kencang. Keluar masa terlibat. Wah, ini masa tenggelam. Ingat tuh pengajarannya. Lu diem. Nanti sampai bawah. Lu hentakkan kaki atas. Diem. Gua nggak nyampe. Akhirnya tiba-tiba ada satu orang yang ngangkat di leher saya. Pertolongan Tuhan bukan? Ya. Mulai saya tetap tuh, saya pernah diselamatkan ketika saya terhalang. Nah, teman-teman juga sama ya. Karena apa? Kita harus punya kesaksian seperti ini supaya kita punya hal yang otentik, hal yang seimbang. Maksudnya seimbang gitu. Kalau misalnya bapak ibu lagi punya masalah kehidupan suami istri, ya, saya memberikan kesaksian mengenai keluarga, nggak nyambung, betul nggak? Ya, jadi itu maksud saya bahwa kita harus punya perbendaharaan kesaksian iman supaya juga kita bisa menceritakan kesaksian iman kita kepada orang dengan lebih cocok. Kita nggak bisa kalau punya bebannya beda kok kita berikan keuangan. Betul, pertolongannya sama nggak? Tapi temanya beda. Ya, pertolongannya masih sama. Jadi pelayanan Tuhan melalui gereja, metanoia, buah rohani dan pelayanan aktif. Inilah pelayanan aktif, ya. Kan mulai aktif dalam gereja, mulai ikut dalam setiap kegiatan gereja dan sebagainya. Anda bebas pilih kok, banyak kan di gereja kan. Silakan pilih yang cocok deh, ya. Anda Simeon, wow, itu orang-orang sembuh semua gitu ya. Oh ini grupnya Pak Dadi. Teman-teman, sebelum saya sampai kepada semboyan dan perisai hidup, jujur kalau kita pergi melaksanakan sesuatu katakanlah dalam bisnis, kita selalu punya apa ya, semboyan ya. Tekad dalam diri kita ada. Wah, gue mesti go. Lah, ya. Tekad ini membuat kita dalam usaha lebih semangat, betul nggak? Ketika Bapak Uskup kita dihabiskan, beliau punya semboyan dan perisai hidup. Biasanya setiap uskup ataupun setiap imam yang dihabiskan, mereka punya satu perisai, punya semboyan hidup di dalam diri mereka masing-masing berbeda. Ya. Ada ini macam-macam nih. Ya, ada topi Galileo Betawi, artinya apa? Ada benih burung merpati, artinya apa? Wanita Samaria, artinya apa? Dan sebagainya. Ya. Ini kita mau menceritakan dari perisai hidup, semboyan hidup. Ini adalah yang dipunyai oleh Bapak Uskup. Kita kan nanti ada baca sendiri ya. Bapak Uskup punya semboyan dan nilai-nilai yang seperti ini. Bahwa seorang uskup punya buat menguatkan beliau-beliau yang punya semboyan seperti ini. Maksud saya apa? Semboyan ini penting kita lakukan, kita isi dengan apa? Dengan hati kita. Bahwa kita pun punya semboyan hidup di dalam kesaksian iman, di dalam evangelisasi. Contoh, saya punya semboyan hidup karena dikasih tugas loh. Anda juga nanti ada tugas semboyan hidup. Ya. Tuhan adalah kekuatanku. Karena waktu saya hidup seperti ini, saya terus didengung-dengungkan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan akan memberikan kekuatan. Kadang-kadang saya pun merasa lemah gitu loh. Loh, kok begini evangelisasi? Mentok ketemu orang yang bandel, mentok rasa pundung nggak? Rasa sakit hati nggak? Ya, sering kali seperti terjadi. Tapi ketika saya punya semboyan hidup ini, Tuhan adalah kekuatanku. Saya mulai melihat, saya tidak melihat orangnya, tetapi saya melihat Tuhannya. Oh, itu nggak? Kalau melihat orang-orang sakit hati nggak bisa melayani. Jujur aja saya mengatakan gitu ya. Sakit hati. Tapi kalau saya melihat Tuhannya, saya kuat. Jadi semboyan hidup saya adalah Tuhan adalah kekuatanku. Ketika saya pergi evangelisasi kemanapun, Tuhan selalu memimpin kehidupan saya. Itu adalah kekuatan. Kemudian perisai. Perisai kalau gunanya apa? Kalau berdoa. Untuk menantis kan? Kalau orang punya senjata, perisai. Kalau udah ada, kita diajarkan kita mengisi perisai supaya kita bisa menantis sesuatu dalam kehidupan kita yang kita tidak enak. Perisai hidup saya kasih, percaya, hidup benar dan tulus. Saya lihat dari orang pewartaan lingkungan saya. Ketika saya masuk di dalam satu lingkungan, salah satu paroki, saya melihat ada seorang pewarta, cukup sudah sepuh, ya,
suami istri, pewartaannya kemana-mana teman-teman. Di lingkungan saya, nanti hari apa ada di lingkungan B sebagai seorang pewarta, nanti ada di lingkungan C, walaupun hujan lebat dia pergi jalan kaki atau pakai becak. Saya lihat begitu luar biasa orang ini. Dan saya melihat kasihnya yang luar biasa. Aduh, saya bilang, benar ya, kalau kita nggak punya kasih, bisa nggak kita mewartakan Injil teman-teman? Enggak. Kasih. Kita pergi keluar mewartakan kabar sukacita, butuh biaya nggak? Butuh tenaga nggak? Butuh pengorbanan semuanya, betul nggak? Kalau kita nggak punya kasih, nggak bisa. Kasih mengajarkan kita begitu banyak hal, sabar, tidak marah, betul nggak? Pengendalian diri dan sebagainya. Kita baca Galatia 5:22. Ya. Kasih yang diajarkan. Lalu percaya. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, bagaimana kita bisa mewartakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Betul? Jadi semua yang saya seperti ini. Lalu hidup benar, ya tadi tuh, ya hidup benar. Hidup benar adalah apa? Ya sesuai dengan perbuatan kita, supaya kita bisa dilihat bahwa oh iya benar berarti Tuhan ada hadir dalam kehidupan. Tulus, suka hati, suka cita, tak perlu ngambek-ngambek, pergi suka cita. Itu yang luar biasa. Saya melihat perisai seorang bapak pewarta itu seperti ini. Ya. Jadi saya mau pakai itu di dalam kehidupan saya. Ya. Jadi semua yang hidup saya adalah Tuhan adalah kekuatanku, dan ini adalah perisai hidup saya. Kasih, percaya, hidup benar dan tulus untuk pergi mewartakan kabar sukacita. Nah, sekarang Anda diminta untuk membuat ini di rumah deh ya. Kalau dipikirin sekarang tuh sulit nih ya. Sekarang Anda pikir-pikir dulu, apa sih kekuatan hidup saya ini? Apa sih semuanya hidup saya? Apa sih yang menjadi perisai hidup saya ketika saya mau pergi? Ataupun nggak usah pergi dulu deh. Sekarang nih, Anda mau berubah, apa yang menjadi perisai hidup saya? Mau berubah itu sulit nggak? Sulit. Saya mau katakan sulit. Karena apa? Gangguan itu tadi begitu banyak. Ya. Nah, nanti ingat-ingat lagi di rumah, Anda bikin, minggu depan akan kita bahas. Ya. Sekarang kita mau melihat bahwa sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah seizin daripada Tuhan untuk membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Saya nggak bisa hadir di sini tanpa Roh Kudus. Ya. Saya sebenarnya mau cerita ini minggu depan, tetapi karena saya masih punya waktu 15 menit, yang saya harusnya tadi membuat ini di sini, tetapi saya mengatakan Anda buat di rumah supaya lebih ingat. Ya. Saya ingin menggambarkan bahwa kesaksian iman seseorang akan menguatkan dirinya sendiri karena melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, saya mau ajarkan kembali bahwa Anda di bab yang kelima belajar nggak bahwa ketika seseorang bersaksi jangan pernah memotong pembicaraan orang. Belajar? Ya, belajar kan? Pak, tolong videonya dimatikan dulu Pak. Mana ya? Di depan AC itu iya. Karena kan itu. Oke, sahabat camp semuanya, sahabat camp, sahabat camp. Oke, silakan sahabat camp boleh bertemu dengan teman kelompoknya. Mau bikin lingkaran boleh, mau bikin kotak boleh, bikin oval boleh terserah. Ya, asal jangan mencar ke beda kelompok ya. Yes. Ya, sahabat camp boleh bertemu dengan teman kelompoknya. Silakan boleh apa tadi? Pengalaman dan kesaksian ini. Kesaksian itu sebenarnya dari bersama kecil ya. Jadi anak-anak itu kayaknya nggak ada yang spesial di hidup. Tidak boleh begitu. Karena saya pasti memiliki pengalaman bersama. Gak ada namanya kecil dan besar. Selalu ingat kan kita bikin grafik iman. Oh iya. Nah, grafik iman itu ada tuh garis belum nggak ada Tuhan depan nggak. Ketika kita merasa tidak ada Tuhan, ada Tuhan pun Tuhan depan. Jadi pasti punya keselesaian iman masing-masing. Karena sepanjang
pertemuan kayak kemarin kan mungkin kesaksian iman belum full. Ya. Nah hari ini adalah bagian bagian kesaksian iman boleh dibuka. Jangan Ya, kita punya waktu 20 menit untuk boleh sharing. Dimanfaatkan waktu 20 menit karena setiap kelompoknya 20 menit ya. 20 menit. Jadi boleh dimanfaatkan waktunya. yes. Semoga 20 menitnya cukup untuk seluruh. Oke. Oke, selamat siang ya. Sharing sahabat semuanya. Betul. Sambil ke bakso. Iya. Ya. Oke, sahabat K. Sahabat K. Boleh kita semuanya balik lagi ke belakang depan. Terpisah-pisah nggak apa-apa tapi nggak ke depan ya. Karena kita bakal juga nih mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Pak Darus. Darus ya. Boleh sahabatnya kembali dulu ke tempat semula. Dan silakan kita kembali kepada Risma Darus. Boleh dilanjut nanti ya. Berarti bisa eksklusif ya. Dan saksian yuk. Ada hal yang ngasih ini yuk sahabatnya yuk. Sama saya. Nggak apa-apa kursinya yang tidak dibalikin, tapi menghadap saya boleh. Nah, yuk. Nggak perlu diberesin. Pak, sambut dulu, panggil dulu, Pak. Sahabat ke? Masih hadir. Masih ada ya, Pak? Seru nggak kesaksian iman? Biasanya kesaksian iman ini yang jelek-jelek apa yang bagus-bagus? Bagus-bagus. Tapi ada yang jelek-jelek nggak? Saya mau mengatakan satu hal teman-teman. Ya, halo teman-teman. Ini penting. Di bab yang kelima mungkin Anda belajar bahwa ketika kita pergi kepada orang-orang sebagai seorang pewarta kabar baik yang baik harus apa? Menjaga rahasia. Tolong dicatat teman-teman. Seorang pewarta kabar baik harus menjaga rahasia kesaksian orang lain. Kenapa? Karena ketika kita pergi penginjilan, pergi mewartakan kabar sukacita, nggak mustahil bahwa nanti misalnya Pak Hendi curhat sama saya. Dulu saya begini. Nah, kalau saya wartakan kejelekannya Pak Hendi suka nggak? Nah kan, pasti kan? Betul? Nah, masih ngomong Pak Hendi. Teman-teman, ya, Anda tadi sharing berkelompokan. Pasti ada yang menceritakan keburukan dirinya, tapi dia diubahkan oleh Tuhan. Jangan pernah menceritakan kesaksian iman orang lain kepada siapapun, bahkan kepada istri Anda, bahkan kepada suami Anda, bahkan kepada anak-anak keluarga sekalian. Setuju? Kejadiannya seperti ini. Ada satu orang melihat dengan susila, dia sudah bertobat. Dia pergi ke salah satu gereja di paroki, saya tahu. Dia duduk seperti yang baju hitam. Ya. Bukan ada. Dia duduk seperti itu. Mulailah yang di belakangnya tuh kan kebetulan tahu dong. Misalnya ibu yang baju kuning itu dong. Si itu dulunya wanita. Kedengaranlah sama orang ini. Minggu depan deh gereja lagi enggak? Tujuh. Jadi Anda jangan pernah menceritakan kesaksian orang lain kepada siapapun juga. Lalu kejadian anak saya, sebetulnya saya sedang bergumul, ya. Tadi saya cerita kan, saya sedang bergumul. Saya bercerita mengenai pengalaman ini buat saya nggak masalah. Dengan anak saya masalah nggak? Tidak. Kenapa? Karena saya sudah minta izin. Tapi akan cerita kejadian ini dimanapun saya.
Tapi sekarang yang saya pikirkan karena perkataan seorang pastor, kamu perhatikan sekarang cucumu. Apakah cucumu nanti tidak akan dibully oleh orang lain? Nah, zaman sekarang edan, saya bilang, betul nggak? Ya, ini yang saya masih pikirkan. Jadi saya minta tolong. Ya, tadi kenapa saya minta off-kan kamera? Saya minta tolong, Anda jaga rahasia juga dengan ini, betul? Ya, jadi apapun yang Anda dengar saat ini baik dari saya, kecuali ya pengajaran sudah akan Anda saksikan. Tapi kesaksian iman seseorang Anda dengar dari teman-teman, Anda dengar dari saya, cukup sampai dinding ini. Setuju? Janji? Karena sifat manusia berbeda. Misalnya Anda pernah dengar, tidak ngomong begini. Ngomong dengan saya. Jangan ngomong dulu. Cuma sama lu aja nih. Sudah ngomong dulu. Oke. Janji kan nggak ngomong kan? Ini semua. Sudah ngomong begitu. Tahu nggak sama Pak Rocky? Itulah sifat manusia. Saya pernah cerita kepada satu komunitas saya. Jangan cerita-cerita ya kejadian. Saya udah nggak kuat nih. Jadi saya cerita sama komunitas saya. Jangan cerita ke seorang bapak. Jangan cerita-cerita ya semua. Cukup kejadian dan malam sampai kita aja tertawa. Besoknya saya dapat telepon dong. Pada momen saya terus prihatin ya atas kejadian bapak. Lah, kejadian apa bu? Kejadian anak bapak. Baru kemarin saya cerita di tempat itu, tapi besokannya sudah dapat hal yang seperti itu. Bu, apa dari siapa ibu dapat berita ini? Ini dari seorang bapak yang aktif di situ, yang rumahnya di situ. Siapa dia? Bapak-bapak yang ngomong itu bahwa kejadian Darmawan cukup sampai di sini, jangan ceritakan sama orang lain. Lidah berguna. Jadi teman-teman, saya minta Anda mau cerita masalah saya nggak apa-apa, sudah tersebar luas. Tetapi tolong jaga rahasia. Nggak perlu lah. Ada gunanya nggak bagi Anda? Ada. Betul nggak? Sokrates bilang, bu, ada satu orang datang ke Sokrates, dia bilang, guru, ada situ tuh, begini, dia bilang stop. Kamu dengar dari siapa? Dengar dari orang lain. Ada gunanya nggak bagi kamu? Nggak ada, nggak usah. Tujuh. Baik jelek, baik, kita mesti minta izin, Pak. Bebas merdeka, tergantung Anda. Ya. Boleh. Ada seorang pastor bilang juga sama saya, seburuk apapun bapak, seburuk apapun ibumu, seburuk apapun anakmu, jangan pernah menceritakan kepada orang lain. Silakan dicatat sendiri. Ya, itu bebas merdeka. Apa namanya? Setan. Ghostbuster semua dong, yang pinky ini. Kita ketemu di depan ya. Jangan lupa PR-nya, bikin perisai iman. Yuk, Tuhan berkati. Boleh kita temukan? Ya, kita mau Oke. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Padarus ya. Padarus ya. Nanti bakal balik lagi. Ya, bahkan balik lagi di minggu depan. Minggu depan. Masih dengan bab yang sama. Oke. Jadi minggu depan tetap kita akan kumpul di sini ya. Ya. Oke. Ya, oke. Kalau gitu akhir kita ada di ujung pertemuan camp yang ke-10 ini. Ya. Terima kasih atas kebersamaan kita dan kita akan tutup kembali dengan Ibadah penutup. Ibadah penutup, betul. Akan dipimpin oleh Blackpink. Iya, Blackpink. Ya, mudah-mudahan nanti terakhir lagunya nggak berubah, tetap yang lagu camp ya, berubah yang lagu Korea ya. Tetap basket. Mari. Oke, silakan. Kita sahabat camp yang pikir-pikir ini. Silakan. Boleh sahabat camp semuanya untuk disiapkan kembali buku ibadahnya. Mari kita kembali untuk siapkan hati, pikiran semuanya untuk melaksanakan ibadah penutup. Boleh semuanya dalam keadaan hening.
Oke, sahabat kami semuanya, mari kembali buka buku ibadahnya. Mari saya ajak sahabat kami semuanya untuk bangkit berdiri dan mengikuti ibadah yang itu. Silakan kelompok 7. Marilah kita berdoa. Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu selagi kami belajar bagaimana pentingnya kesaksian bagi pertumbuhan iman. Sekarang kami butuhkan kepadamu perhatian-perhatian penguatan hidup kami. Semoga kami mengerti kuasa kesaksian hidup Kristiani kami. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga kami memberi kesaksian iman dengan kasih dan sukacita. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga kami diberi banyak kesempatan untuk membagikan kesaksian pribadi kami. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga Roh Kudus mengurapi dan meneguhkan sebuah kesaksian iman kami. Roh Yesus, utuslah kami. Marilah kita bersama memuji Tuhan dalam nyanyian Mas Evangelisasi Camp. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin.